Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat bertemu kembali di video saya pada kali ini. Nah, dalam materi kemarin kita sudah membahas mengenai posisi tajuk pada pohon. Dan materi kemarin itu sangat berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada kali ini. Dalam materi yang kita bahas pada kali ini itu akan menjelaskan sedikit mengenai detail-detail yang berhubungan dengan materi kemarin itu. Materi kali ini yang kita bahas yaitu mengenai klasifikasi pohon terhadap naungannya. Jadi dalam klasifikasi itu tuh ada namanya toleransi pada pohon. Toleransi apa sih? Yang kalian tahu kan, toleransi itu biasanya toleransi terhadap umat beragama, tidak mencantumkan unsur sara lah itu. Kalau ini tuh ternyata pohon tuh juga memiliki toleransi, di mana mereka pengertian satu sama lain itu enggak. Tapi ternyata beda jauh. Ya bukan beda jauh, beda sedikit aja. Cuman ini lebih ke rinciannya, detailnya itu pada materi yang kita bahas, yaitu di bidang kehutanan. Toleransi pada pohon sendiri merupakan kemampuan tumbuhan untuk tumbuh dalam kondisi naungan atau cahaya lebih sedikit. Jadi itu pohon itu ibaratnya itu beradaptasi pada lingkungannya. Itu salah satu maksud toleransi. Mungkin kata-katanya toleransi biar lebih umum, lebih bermasyarakat ya. Nah, jadi toleransi itu telah dijelaskan kemampuan tumbuhan untuk tumbuh dalam kondisi naungan dengan cahaya yang minim. Jadi seberapa kuat sih pohon tersebut beradaptasi? Seberapa kuat pohon tersebut menghadapi cobaan? Oke, jadi kita langsung saja untuk klasifikasinya sendiri. Pohon toleransi itu dibagi menjadi beberapa, ada pohon toleran, pohon intoleran, dan pohon semi toleran. Kalau pohon toleran itu yang benar-benar toleransi dan bisa beradaptasi terhadap lingkungannya, sedangkan pohon intoleran itu pohon yang ibaratnya dia mau hidup aja tuh pasrah gitu, hidup segan mati tak mau. Jadi pohon intoleran tuh hidupnya itu nanggung serba setengah-setengah, perjuangannya kurang. Dan yang terakhir itu mengenai pohon semi toleran. Pohon semi toleran sendiri itu pohon yang ibaratnya itu gimana ya, antara toleransi dan tidak toleransi gitu. Jadi daripada kalian mikir-mikir, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu mengenai pohon intoleran. Jadi pohon toleran adalah pohon yang pada masa pertumbuhan dan berkembangnya itu tahan terhadap kurangnya cahaya. Jadi walaupun dia mendapatkan cahaya yang sangat minim, entah karena naungannya atau karena kondisi siklus alamnya, karena pada saat ini kan kondisi suhu, kondisi iklim dan kondisi dunia ini kan sedang berubah-ubah, apalagi dengan adanya pemanasan global warming, banyak pohon juga yang tidak bisa bertahan pada hal tersebut. Nah, dalam materi kali ini kita lebih membahas terhadap pada naungannya. Jadi materi kali ini juga berhubungan dengan materi yang kemarin. Dan kali ini yang pohon toleran itu walaupun dia kalah mendapatkan cahaya, walaupun dia pada tegakan itu tertutup oleh pohon-pohon yang lain atau posisinya tidak strategis untuk mendapatkan cahaya, tetapi dia tetap tahan dan masih bisa tetap hidup. Nah, contoh pohonnya itu contohnya seperti apa ya? Ada pohon Sclera oleska dan Diospyros malaberica dan Leucarena leucobella. Jadi itu contoh-contohnya, atau kalian bisa cari aja di Google search itunya, keywordsnya pohon toleransi, pohon yang toleran terhadap naungannya. Jadi di sini biar videonya juga tidak terlalu lama, saya ringkas saja langsung yang mengenai pohon toleran. Jadi kurang lebih pohon toleran itu kayak gitu, yaitu pohon yang pada masa pertumbuhan dan perkembangannya itu tahan terhadap kurangnya cahaya. Jadi dia istilahnya bisa beradaptasi dengan lingkungannya, mungkin karena bawaan emang spesifikasinya seperti itu. Yang kedua, lanjut aja, yaitu pohon intoleran. Nah, pohon intoleran itu merupakan pohon yang pada pertumbuhan dan perkembangannya itu membutuhkan cahaya matahari penuh. Jadi pohon ini tidak bisa itu kekurangan cahaya. Dia harus mendapatkan matahari penuh dan tidak bisa ketutupan pohon lain, karena dia tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungannya itu sendiri. Dia tidak
melakukan toleransi terhadap sesama pohon. Jadi pohon ini tuh tidak tahan terhadap naungan dan cenderung lambat tumbuh jika terkena naungan. Jadi kalau misalnya dia sedang tumbuh nih, sedangkan ada pohon lain yang di atasnya yang nutupin cahaya, dan dia tidak tahan terhadap naungan itu. Jadi kalau misalnya ada yang pohon yang lebih tinggi itu kan disebutnya naungan pada naungannya. Nah, pohon intoleran jika tertutup dengan naungan, dia tidak akan tahan dan tidak bisa berjuang untuk terus tetap tumbuh. Jadi pohon intoleran ini biasanya dia walaupun intoleran, dia mempunyai keunggulan pohon intoleran, yaitu pohon ini tuh cepat tumbuh. Jadi ketika ditanam sama-sama rata, pohon intoleran ini biasanya cepat tumbuh. Karena apa? Jika dia tumbuhnya lambat, dia akan kalah dengan pohon yang lain. Sedangkan apabila dia kalah, otomatis dia akan mendapatkan cahaya yang minim. Masuk gak logikanya? Nah, contoh-contoh dari pohon intoleran ini sendiri yaitu ada pohon jati atau Tectona grandis, pohon jati, terus Casuarina spp, ada Pinus mercury, mungkin kalau nanti ada yang salah bisa digunakan bahasa itunya, dan ada Paracerionter falcatira. Jadi itu contoh-contoh mengenai pohon yang intoleran. Oke, jadi pohon intoleran kurang lebih gitu. Jadi ciri-cirinya pohon intoleran itu yang tumbuhnya paling cepat. Mungkin kalau dipikir-pikir dia bisa juga pohon yang pada tajuk itu posisinya dia pohon dominan. Karena pohon dominan biasanya tingginya itu beda jauh di antara pohon-pohon yang lain dalam satu lingkungannya atau satu lingkungannya. Selanjutnya setelah pohon intoleran, yang terakhir ada pohon semi toleran. Jadi pohon ini tuh ibaratnya bisa dibilang toleran iya, dibilang intoleran juga iya, setengah-setengah gitu, nanggung. Ciri-ciri pohon semi toleran ini yaitu memiliki karakteristik itu berada di tengah-tengah toleran dan intoleran. Kalau dipikir-pikir juga susah ini. Jadi sebenarnya dia pengennya kemana sih, masuk ke karakteristik yang intoleran juga bisa dibilang toleran, masuk ke karakteristik yang dibilang toleran juga bisa dibilang intoleran. Dan yang kedua ciri-cirinya yaitu biasanya pada tingkat semainya atau pada tingkat semai sampai tiang, dia itu mampu tumbuh dan berkembang terhadap naungan. Tetapi pada saat membutuhkan tingkat pohon itu membutuhkan cahaya penuh. Jadi gimana ya? Jadi pohon ini tuh membutuhkan cahaya yang sangat banyak itu pada tingkat semai dan pada tingkat tiang. Kurang lebih seperti gitu sih. Soalnya kalau misalnya dideskripsikan juga susah, tapi bisalah dinalar. Kurang lebih pohon semi toleran itu seperti itu. Contoh dari pohon semi toleran yaitu itu Vitex pubescens, Dalbergia spp, dan Euderoxion zwageri. Kalau Vitex pubescens itu pohon Vitex, Dalbergia spp itu pohon sonokeling, dan Euderoxion zwageri itu pohon ulin. Nah, itu merupakan contoh-contohnya. Mungkin kalian biar bisa lebih jelas bisa search atau kalian kunjungan langsung ke hutan gitu kan, seru nggak? Kunjungan langsung ke hutan, masuk hutan gitu sambil melihat pohon-pohonnya dan menikmati pemandangan alamnya. Dan yang terakhir, coba kalian pikirkan deh, sekarang kan banyak tuh pohon yang pohon yang tadinya intoleran itu sekarang lagi banyaknya dikembangkan itu oleh para profesor, para ahli di bidang kehutanan, biar dia tetap bisa tumbuh lebih tinggi atau tumbuhnya cepat. Jadi sebenarnya gini juga, ada pohon yang dari intoleran dikarenakan dia direkayasa genetika, mungkin bahasanya lain kalau di bidang kehutanan, dia menjadi pohon yang semi toleran. Coba kalian search dan kalian pikir mengenai itu, tulis jawabannya di komen. Oke, mungkin cukup sekian yang saya bahas pada materi kali ini. Kalian bisa ikutin terus channel saya dan lihat di materi-materi selanjutnya.
Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.